Selamat datang di Persami, Perkemahan Selasa Misteri. Pada episode kali ini, kami akan membawamu menelusuri lorong gelap jalanan kota London. Bukan kekinian, tapi pada akhir abad ke-19, tepatnya tahun 1888, era Victorian. Masa di mana Inggris masih dipimpin oleh Ratu Victoria. Sejarawan mengatakan, pada era Victorian ini Inggris mencapai masa keemasan di banyak bidang, terutama sains dan teknologi. Inggris menjadi penguasa ekonomi dunia, mengandalkan kekuatan dari revolusi industri yang dimulai kira-kira pada 1 abad sebelumnya. Namun di sisi lain, proyek kapitalisme ini bagaikan pisau bermata dua. Di satu sisi, kondisi ini mendorong kemajuan ekonomi di level makro. Namun di level mikro, ketimpangan antara si kaya dan si miskin semakin kontras. Distrik Whitechapel, kota London bagian timur. Sebagian besar penduduknya tidak hanya menyandang status sebagai imigran, namun juga kaum miskin kota. Kondisi di sana, kriminalitas merajalela. Banyak warga yang kecanduan alkohol. Prostitusi kelas teri marak di gang-gang sempit di setiap sudut distrik. Dan jangan heran kalau Whitechapel memiliki reputasi sebagai distrik paling berbahaya serta paling dihindari oleh warga kota London. Akhir tahun 1888, distrik Whitechapel makin terasa mencekam. Muncul kasus pembunuhan berantai di mana pelaku meninggalkan mayat para korban dengan kondisi yang amat mengenaskan. Seluruh korbannya adalah perempuan yang berstatus sebagai pekerja seks komersial. Dan hingga saat ini, jangankan tertangkap, identitas pelaku pun belum terungkap. Publik hanya mengenalnya lewat julukan yang boleh dibilang paling populer di dunia kriminal. Dia adalah Jack the Ripper. Bagaimana modus operandinya? Apa hubungan antara teror Jack the Ripper dan kemiskinan di kota London? Untuk kamu yang mendengar ini lewat kanal YouTube Tirto, share ya di kolom komentar kisah misterius yang menurutmu menarik dan perlu kami angkat. Persami bukan jurnalisme investigasi, Persami bukan jurnalisme data. Persami adalah jurnalisme yang bukan-bukan. Oke, kasus ini dimulai pada tanggal 31 Agustus 1888. Pada waktu itu, jam 4 pagi, warga distrik Whitechapel dikejutkan dengan penemuan mayat Mary Ann Nichols di pinggir jalan Bucks Row. Atmosfer pagi itu tiba-tiba menjadi horor, karena mayat Mary Ann terlihat sangat mengenaskan. Lehernya digorok berkali-kali, wajah dan vaginanya hancur, dimutilasi. Perutnya terbelah dan isi perutnya hilang. Itu artinya, setelah menggorok leher Mary Ann, pelaku juga menguras organ dalam perut Mary Ann. Tapi kamu tahu apa yang bikin situasi makin mencengangkan? Saat ditemukan, menurut forensik, Mary Ann dinyatakan baru saja meninggal setengah jam sebelumnya. Dengan kata lain, kemungkinan besar pada pagi itu pelaku masih berkeliaran di sekitar TKP. Dan hingga 1 bulan berikutnya, otoritas keamanan distrik Whitechapel menemukan 4 mayat perempuan lain. Selain Mary Ann, ada Annie Chapman, Elizabeth Stride, Catherine Eddowes, dan Mary Jane Kelly. Semuanya berstatus sebagai PSK, alias pekerja seks komersial. Kelima korban itu kemudian disebut Canonical Five, atau 5 korban dari pelaku yang sama. Mengapa? Sebab kelimanya ditemukan dalam kondisi yang serupa. Tidak hanya sayatan yang cukup dalam di bagian leher. Kelima korban juga memiliki bekas sayatan yang membelah bagian perut bawah mereka dan organ dalamnya hilang. Pelaku juga memutilasi vagina dan sebagian wajah korban. Ya, kasus ini teramat sadis. Saking sadisnya, kasus ini langsung menjadi perbincangan hangat di kalangan warga kota London dan tak lama kemudian menyebar ke seluruh Britania Raya. Awalnya pelaku memiliki banyak julukan. Ada yang menyebutnya Whitechapel Murderer, ada yang menjulukinya Leather Apron, tapi lama-kelamaan publik mengenalnya lewat satu nama yang paling sering disebut oleh media, Jack the Ripper. Gak hanya cerita yang viral saat itu,
tapi juga teror, rasa takut, terutama untuk perempuan kota London yang harus bepergian pada malam hari. Oleh sebab itu publik menuntut pihak kepolisian agar segera menangkap pelaku. Tapi yang terjadi menangkap Jack the Ripper seakan sedang memburu bayangan. Kita cuma bisa melihat sosoknya dalam gelap, tapi mustahil untuk mengamankannya. Ribuan orang sudah dimintai keterangan oleh polisi. Ratusan orang sudah dijadikan tersangka. Bahkan 80 diantaranya sudah ditahan. Tapi seluruh proses itu berakhir dengan sia-sia. Jalan buntu hingga hari ini. Kamu mungkin punya hipotesa. Jika korban itu dimutilasi dan isi perutnya dikosongkan, jangan-jangan pelakunya adalah dokter bedah atau orang yang mungkin bekerja di medis. Polisi pun juga sempat menaruh kecurigaan yang sama. Mereka bahkan gak hanya curiga sama dokter sama medis, tetapi polisi juga curiga sama orang-orang yang berprofesi sebagai tukang sembelih di peternakan atau tukang jagal. Tapi yang menarik menurut Thomas Bond, seorang dokter sekaligus konsultan polisi untuk kasus ini, dia bilang pelaku kemungkinan bukan orang yang paham soal anatomi tubuh. Pelaku juga bukan orang yang berlatar belakang akademisi ataupun berasal dari dunia medis. Thomas Bond menambahkan dalam profilingnya, pelaku adalah pribadi yang suka menyendiri, soliter. Kemungkinan pelaku juga mengidap psikopati, di mana kadang-kadang muncul hasrat untuk membunuh, memutilasi, dan dari hal tersebut ia mendapatkan kepuasan secara psikologis, seksual mungkin. Ya, memang sulit diterima oleh akal sehat. Tapi yang jelas polisi tidak hanya berhadapan dengan kriminal yang mampu menjalankan aksinya dengan sangat rapi, tapi juga psikopat yang membuat mereka nggak bisa memastikan apa motif pelaku. Memang ada beberapa nama terduga, tapi tanpa bukti yang kuat, semuanya sia-sia. Sekarang, setelah 130 tahun berselang, kasus Jack the Ripper masih menjadi misteri dan membuat seluruh warga dunia penasaran. Dan lagi pula, dalam episode kali ini, kita nggak bermaksud untuk menguak identitas asli Jack the Ripper. Kami justru lebih tertarik dengan satu kondisi yang sangat penting yang jarang diungkap. Kegagalan pemerintah kota London untuk memperbaiki kondisi sosial dan ekonomi di distrik Whitechapel. Hal ini secara nggak langsung ikut melahirkan para penjahat seperti Jack the Ripper. Masa itu tidak sedikit perempuan di distrik Whitechapel yang menjadi PSK. Kenapa demikian? Untuk membahas itu, kita perlu mundur sejenak. Lebih tepatnya beberapa dekade sebelum kejadian Jack the Ripper, pada pertengahan abad ke-19. Ini adalah masa di mana warga Irlandia berbondong-bondong datang dan menetap di kota London bagian timur. Demikian juga orang-orang Yahudi yang menyelamatkan diri dari kekacauan di Rusia dan Eropa Timur. Mereka ingin mengubah nasibnya di kota yang menjadi pusat revolusi industri, London. Whitechapel dibanjiri imigran. Masalah overpopulasi pun muncul seiring dengan kondisi sosial yang terus memburuk. Di mana enggak, sekitar 8.500 orang dimampatkan untuk tinggal di 233 common lodging house atau semacam barak yang digunakan untuk tempat tinggal umum. Sangat tidak manusiawi. Kondisinya, kalian bisa googling common lodging house dan lihat betapa sangat tidak manusiawi. Pada tahun 1880-an, 55% anak yang lahir di London bagian timur meninggal sebelum mereka berumur 5 tahun. Kelaparan, gizi buruk, serangan penyakit mematikan sudah menjadi ancaman sehari-hari bagi warga Whitechapel. Kondisi-kondisi ini melahirkan, pertama, pengangguran massal. Kedua, kemiskinan akut. Ketiga, aksi kekerasan dan kriminalitas. Dan yang keempat, prostitusi, jalan pintas untuk bertahan hidup. Pada Oktober 1888 atau bulan di mana Jack the Ripper memulai aksinya, kepolisian London mencatat ada 62 rumah pelacuran di distrik Whitechapel. Isinya 1.200 pekerja seks komersial. Mereka juga mangkal di pinggir jalan, di sudut-sudut kota. Saat itu prostitusi dicap ilegal oleh pemerintah, sehingga pelakunya tidak mendapat perlindungan dari otoritas setempat. Padahal, permasalahan utama dari prostitusi adalah pelakunya amat rentan menjadi korban kejahatan,
apalagi ketika malam semakin larut, semakin gelap. Kondisi yang sempurna bagi Jack the Ripper untuk mencari mangsa. Kisah Jack the Ripper lebih dari sekedar teror sadis atau misteri yang tak kunjung terpecahkan. Kisah Jack the Ripper adalah wajah kegagalan pemerintah London dalam memperbaiki taraf hidup warganya, serta kegagalan untuk menyediakan rasa aman bagi para perempuan. Akhirnya, saya Yantina dan rekan saya Riva pamit undur diri. Sampai jumpa di Persami edisi selanjutnya.